Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah firman Allah pada ayat ke-10, ayat 11 dan ayat 12 dari surah Al-Hujurat. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kita ini bersaudara. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya pada ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam struktur tata bahasa Arab, perkataan innama itu disebut sebagai adatul hasar, pengunci. Kata kunci persaudaraan di sini adalah diikat dengan ikatan iman. Setiap bibir yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bersaudara. Luka yang ada di Palestina menjerit mereka itu akan terkoneksi duka yang ada di tempat kita. Apa yang membuat begitu? Empati dan simpati yang muncul dari hati-hati kita yang kita tidak tahu di mana itu Palestina, bagaimana bentuk model wajah mereka, tidak tahu. Tetapi kita tergerak hatinya untuk menyumbang itu karena ikatan iman. Ikatan iman. Apa yang terjadi dengan lukanya saudara-saudara kita di Uighur, di belahan dunia di sebelah Cina sana, yang tidak diberikan kebebasan mereka untuk beragama. Lalu air mata mengucur, duka mereka adalah luka kita, luka mereka adalah luka kita. Sementara kita tidak tahu tuh di mana itu Uighur, bagaimana model bentuk mereka, kulit hitamkah mereka, putihkah mereka, hidungnya mancung atau pesek, tidak tahu. Tapi apa yang mengantarkan kita berempati dan simpati? Iman. Yang jauh saja begitu kita untuk memberikan simpati dan empati, apalagi yang tetangga, berdekatan, satu kampus, satu komunitas. Kenapa kita harus beriri hati, dengki dan dendam? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Nampaknya Bapak Ibu hadirin sekalian sedang jemaah salat subuh rahimakumullah, innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan yang diikat dengan iman, kesamaan akidah, bibir-bibirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Itu persaudaraan yang tidak dibatasi dengan batas-batas teritori, yang tidak dibatasi dengan suku-suku, yang tidak dibatasi dengan wilayah-wilayah tertentu, yang tidak dibatasi dengan asalkan ia mengucapkan syahadat di belahan dunia manapun, saudara kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, lanjutan ayat ini, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan saudara-saudara kalian kalau ada yang bertikai. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, beda kultur, beda budaya, beda background kita memungkinkan untuk terjadinya perselisihan. Yang itu jangan berlama-lama, damaikan. Damaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Jangan pula pihak ketiga yang mendamaikan yang kemudian ada mengambil keuntungan di situ. Kaum muslimin dengan kaum muslimin berbeda pendapat, bertikai. Lalu yang mendamaikan non muslim dari luar sana, lalu kemudian dia mengambil kepentingan dari resolusi yang dilakukan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu Allah mengingatkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah itu mengkristalisasinya nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita. Apa itu? Para ulama menyebutkan minimal ada 4 karakteristik dari ketakwaan. Al-khawfu minal jalil, orangnya selalu takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, orangnya punya standar dalam kehidupannya, standar Quran dan hadis. Tidak ada aktivitasnya yang tidak terkoneksi dengan Quran hadis. Wal qana'atu bil qalil,
Orang yang bertakwa yang disuruh oleh Allah, wattaqullah, orangnya selalu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, walaupun yang Allah berikan itu sedikit. Orang muttaqin itu mereka punya karakter wal isti'dadu li yaumir rahil, selalu fokus persiapannya untuk bekal akhiratnya. 4 sifat ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah karena Allah Ghafurul Jalil. Jangan sampai permusuhan dendam yang terjadi antara Anda dengan saudara Anda itu merepotkan Anda nanti di hari akhirat. Berdamai segera. Berdamai segera. Begitu kira-kira. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak Ibu hadirin sekalian sedang jemaah salat subuh rahimakumullah. Agar supaya langgengnya ukhuwah Islamiyah ini, innamal mu'minuna ikhwah, itu adalah menjadi kenyataan dan berkekalan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tipsnya atau treatment yang harus dilakukan pada ayat yang ke-11 dari surah ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai sekalian orang beriman, jangan merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Poinnya adalah untuk langgengnya ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, jangan suka merendahkan orang. Bapak Ibu, ketika kita merendahkan orang lain, maka dalam waktu yang sama kita sedang meninggikan diri kita. Dia yang seluruh itu dia. Bukankah ini yang membuat terdowngrade-nya, jatuhnya, dikeluarkannya iblis dari surga dan menjadi penghuni tetap neraka jahanam selama-lamanya? Iblis satu komunitas dari jin yang pada mulanya pengabdi penyembah Allah, ahlu ibadah yang sangat rajin. Tempatnya saja di surga. Tempatnya saja di surga. Sehingga ada yang berpendapat di kalangan ulama, itu mereka istilahkan malaikatnya dari bangsa jin itu. Karena takutnya, dekatnya kepada Allah gitu ya, dekatnya kepada Allah, ibadahnya mantap, tinggalnya di surga. Apa yang membuat ia jatuh dan dikeluarkan dari surga dan menjadi penghuni tetap neraka jahanam selama-lamanya dan dicap sebagai musuh yang nyata bagi kaum muslimin, bagi manusia? Karena merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih berbanding yang lain. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Jadi ketika ia diarahkan untuk memberikan penghormatan kepada Adam, maka sama sekali tidak mau dia menghormati Adam, bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena persoalannya itu merendahkan orang lain, meninggikan dirinya, merasa engkau ciptakan ia dari tanah, sementara aku tercipta dari api. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa berkata, ia adalah paling pintar, di saat itulah titiknya yang mengatakan dia yang paling terjatuh sejatuh-jatuhnya. Ketika seseorang ia merasa lebih hebat, di saat itu dia berada pada level yang paling rendah, serendah-rendahnya. Kenapa demikian? Sombong itu adalah pakaiannya Allah. Ketika Anda mengambil pakaian Allah, Allah tidak mau, murka dia. Begitulah yang terjadi dengan iblis. Bagaimana hebatnya amal iblis? Tinggal di surga, punya pengalaman tinggal di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari punya pengalaman tidak di surga? Tidak punya. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin. Ini yang akan menggugat innamal mu'minuna ikhwah kalau ada yang merasa lebih hebat, kalau dalam waktu yang sama merendahkan orang lain dan meninggikan diri. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu dalam poin ini uniknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan poin yang sama tapi diarahkan kepada ibu-ibu, mak-mak. Wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairan minhum. Jangan pula ibu-ibu merendahkan ibu-ibu yang lain. Biasanya kalau sudah bapak-bapak disebutkan, itu include ibu-ibu masuk di dalamnya.
Janganlah merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Kaum di sini termasuk ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Strukturnya itu untuk laki-laki. Amanu, wahai orang yang beriman. Yang beriman di situ memang laki-laki secara struktur bahasa. Tetapi ibu-ibu sudah masuk di situ. Include, karena kewajiban berpuasa bukan hanya bapak-bapak kan? Kewajiban puasa juga kepada ibu-ibu. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibu-ibu pada waktu yang sama pada poin ini. Wala nisa'um min nisa. Nah, jadi ini pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, hikmahnya menguatkan yang pertama. Jangan pula ibu jangan lakukan itu, merendahkan orang lain. Kenapa jangan merendahkan orang lain? Ya karena orang yang Anda rendahkan itu belum tentu lebih hina dari Anda. Bisa saja adalah kamu lebih hina dari dia. Ya Allah. Ya tahu kita kan? Karena persoalan value, nilai seseorang itu bukan pada raut wajahnya yang jelita cantik, bukan pada pangkat jabatannya, status sosialnya, bukan. Value atau nilai seseorang adalah pada hatinya, pada amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Hadis Nabi berkata begitu. Allah tidak lihat kamu cantik jelita, ya kan? Tidak juga melihat kepada postur tubuh, fisik, enggak. Tetapi apa? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah fokusnya ingin melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Sehingga nanti pada ayat 13 surah Al-Hujurat ini Allah juga menyebutkan inti nilai seseorang itu adalah pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya. Bapak Ibu, tadi kita jelaskan yang paling tinggi takwanya. Takwa itu 4 karakter ini melekat, mengkristalisasi pada dirinya. Paling takut kepada Allah. Ini Allah pun tidak takut dia. Orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling takut kepada Allah, yang paling selektif dengan amalnya terstandar pada Quran dan hadis, yang paling qanaah, itu kira-kira merasa cukup dengan apa yang Allah berikan walaupun itu adalah nikmat yang sedikit. Orangnya selalu fokus perhatian untuk bekal akhiratnya. Salat subuhnya Masya Allah itu kan pertanda orang tidak munafik, ya kan? Salat asarnya pertanda orang tidak munafik, tetap memberikan, menyumbang walaupun tidak nampak, tidak dituliskan namanya. Itu namanya fokus dengan persiapan akhiratnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang paling mulia di antara kalian, yang paling tinggi takwanya, dengan 4 karakter yang tadi itu lebih mengkristalisasi pada dirinya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Itu poin pertama. Jadi kenapa ibu-ibu diulang sekali lagi, jangan melakukan itu, menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya di kalangan ulama, ya karena ibu-ibu ini secara teori ilmiahnya diberikan oleh Allah namanya kecerdasan linguistik, banyak berbicara. Ibu-ibu itu ada yang melakukan penelitian 350.000 perkataan harus keluar satu hari. Sementara bapak-bapak cuma hanya 150.000 sekian, hampir separuh Pak. Jadi wajar kalau ibu-ibu ini suka banyak berbicara, itu karena kodratnya. Teori ilmiahnya mengatakan bahwa itu kecerdasan linguistik. Tapi kalau bahasa orang kampung mengatakan cerewet. Bahasa orang kampungnya menyampaikan itu cerewet. Bahasa ilmiahnya adalah kecerdasan linguistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah asar hanya beli bawang 1/4 kilo di sebelah kedai sebelah rumah. Membelinya dari jam 4.30, pulang-pulangnya beli bawang ada jam 6. Hampir mau maghrib lagi. Tidak tahu apa yang diceritakan. Untuk menyalurkan harus berbicara. Tapi masalah juga kalau tidak dapat penyaluran pembicaraan ini, akan disalurkan ke Facebook, akan disalurkan ke WhatsApp, berbahaya. Oleh karena itu diulang sekali lagi oleh Allah, wala nisa'um min nisa'. Jangan pula mak-mak ibu-ibu merendahkan mak-mak ibu-ibu yang lain. Belum tentu mak-mak yang direndahkan itu lebih hina dari, jangan-jangan kita ya ibu-ibu yang lebih hina, yang menghina itu begitu kira-kira. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu satu tips yang disampaikan agar tidak tergerusnya ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah, terpertahankan. Yang kedua,
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala talmizu anfusakum. Jangan mencela. Jangan mencela, itu poinnya. Kalimat talmizu dia berakar dari kata lamaza, lumaza. Bapak Ibu pernah dengar ayat wailul likulli humazatil lumaza. Humazah, lumazah, kakak beradik 11-12. Yang satunya humazah adalah mencela dengan verbal perkataan, yang satunya adalah mencela dengan sikap perbuatan. Sama-sama. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda mencela orang lain, Anda sedang mendepositokan dosa-dosa keburukan yang membuat Anda bangkrut nanti di hari akhirat. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad mengatakan begini, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut nanti di hari akhirat? Lalu sahabat menjawab, al-muflisu indana man laysa lahu dinarun wala dirham. Sahabat itu mengatakan, Rasulullah, persepsi bangkrut menurut kami yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Dinar itu di zaman Nabi mata uang dengan nilai yang paling besar, dirham itu uang dengan nilai yang paling kecil. Katakan sekarang kalau uang kita yang paling besar 100.000, yang paling kecil berapa? 100. Nah, masih ada 100 kan? Masih ada keluar 100, 500. Nggak punya uang besar, uang kecil pun habis, properti yang senilai dengan itu pun tidak ada. Itu bangkrut. Itu kata sahabat. Lalu diluruskan oleh baginda Nabi Muhammad. Bukan itu persepsi maksud yang dimaksudkan. Orang yang bangkrut nanti di akhir-akhirat adalah ia datang di hadapan Allah itu dengan pahalanya yang sangat banyak sekali. Ya Allah, satu kapal, satu gudang, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala sedekahnya, baca Qurannya, subhanallah, biasa. Singkat cerita, setelah dia membawa pahalanya ini yang banyak, yang segudang sekapal, dan percaya diri satu seat di surga aman, oke. Setelah sampai di meja pengadilan Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata kiri kanan sudah banyak sekali yang antri. Mereka antri bukan untuk menimbang pahala, mereka antri bukan untuk menimbang dosa. Ternyata mereka ini antri mengadu kepada Allah, ya Allah, itulah dia orangnya yang dulu pernah mencela kami. Itu dia orangnya yang dulu pernah menzalimi kami. Itu dia orangnya yang dulu pernah mengambil hak kami. Itu dia orangnya yang dulu pernah merendahkan kami. Lalu ya Allah, pada hari ini kami minta hak kami itu dikembalikan kembali. Ya Allah, tegakkan keadilan-Mu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya. Terus bagaimana caranya untuk mengembalikan hak-hak mereka ini yang sudah antrian dari tadi? Maka Allah mendistribusikan pahala-pahala yang segudang sekapal yang banyak dari hamba Allah yang tadi. Ternyata dulu waktu dia di dunia beribadahnya mantap, sholatnya luar biasa, baca Quran luar biasa, tapi mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, mengambil hak orang lain juga sering. Lalu di hari akhirat pahala-pahalanya ini didistribusikan. Setelah didistribusikan, habis pahala itu dan masih banyak yang antri. Lalu mereka yang antri komplain juga, ya Allah, kami ini juga datang untuk meminta hak kami kembali. Pokoknya tegakkan keadilan-Mu. Terus gimana caranya? Pahala yang sudah yang dibawa sudah terdistribusikan semua. Nggak tahu, pokoknya tegakkan keadilan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan keadilan. Ya mungkin Bapak ini mungkin sekian periode jadi kepala dinas. Setiap yang masuk di dinasnya potong sana potong sini. Sehingga banyak sekian periode sampai pensiun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lalu Allah menegakkan keadilannya. Dosa-dosa mereka yang pernah dia zolimi, yang antri tadi, dipikulkan kepada hamba Allah yang tadinya membawa segudang pahala. Jadi kapalnya itu diisi lagi dengan dosa-dosa yang pernah ia cela, yang pernah ia zolimi. Itulah orang yang bangkrut, bankrupt di akhir hayat. Jangan sampai dengan kita mencela orang lain sedang mendepositokan keburukan pahala untuk kita, menggerus pahala-pahala kita. Nauzubillah min dzalik. Itu poin yang kedua, agar ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, berkekalan. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan suka beri nama orang lain panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan dia.
Mentang-mentang Allah karuniakan agak tinggi anak ini, panjang tinggi dia. Lalu temannya menghina dia dengan memanggil, tonggak listrik, kamarilah sana. Sejak kapan dia diberi nama oleh ayahnya tonggak listrik? Kalau yang agak rendah, dipanggil apa? Biasanya yang biasa merendahkan manggil dengan tahu dia langsung tuh. Jangan, mungkin itu sepele, mungkin itu simple, mungkin itu bergagarahnya. Mana tahu dari bergagarah itu dia tidak terima, hatinya tergerus, marwahnya terendahkan. Jangan sampai membuat amalan pahala kita tergerus nanti di hari akhirat. Kecuali musyawarah adat memberikan nama gelar tertentu untuk kehormatan pada seorang, itu lain cerita. Tapi ini yang tujuannya untuk merendahkan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah. Lalu Allah mengatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama kefasikan setelah ia beriman. Wa man lam yatub, yang tidak bertaubat, maka ia terkategorikan dari kategori orang-orang yang zalim. Kalimat wa man lam yatub berarti ada sebelumnya. Kalimat yang disembunyikan, apa itu? Bapak Ibu kalau pernah melakukan merendahkan orang lain, mencela orang lain, atau memberikan gelar-gelar yang buruk kepada seseorang, bertobatlah cepat, segera, dalam kadar segera, sebelum terlambat, sebelum meninggal. Jangan sampai itu menjadi persoalan berat nanti di hari akhirat yang merepotkan kita. Lalu datanglah ayat ini, wa man lam yatub, yang tidak bertaubat kepada Allah. Berarti poin yang tadi itu Allah masih sampai sekarang masih terbuka pintu taubatnya. Ya, di antara rahmat dan pemurahnya Allah itu taubatnya, selagi nafas masih ada di kandung badan kita masih memungkinkan kita untuk bertobat. Sisa yang umur yang Allah berikan masih memungkinkan kita bertobat. Wa man lam yatub, yang tidak bertobat kepada Allah, faulaika humul zalimun, dikategorikan orang zalim. Zalim itu gimana sih? Zalim itu lawan adil. Nabi Muhammad mengatakan az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu nanti membuat kita gelap di hari akhirat. Membuat gelap artinya apa? Merepotkan kita. Sebelum datang waktunya itu, bertobatlah sebelum terlambat. Ada 3 berarti tips supaya langgengnya ukhuwah Islamiyah pada ayat 11. Kita lihat pula pada ayat 12 masih ada lanjutan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Wahai sekalian orang beriman, jauhi persangkaan buruk. Kenapa? Mayoritas dari persangkaan buruk itu adalah dosa. Dulu Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi Muhammad pernah terjadi sebuah isu besar. Apa itu? Isu yang sangat panas, yang membuat porak-poranda, masyarakat heboh. Isu yang dimainkan oleh munafikin yang ingin menghina Nabi dan memainkan isu itu sampai digosong, digoreng hangus. Isu yang diistilahkan dalam sirah hadisul ifki, peristiwa pemutarbalikan fakta. Diisukan Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong dengan seorang bernama Sofwan. Oh heboh. Kalau di zaman Nabi waktu itu sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, sudah ada WhatsApp, lebih heboh mungkin dari peristiwa apa yang kita lihat akhir-akhir ini. Ya, tembak menembak. Ini lebih heboh lagi. Untung di zaman Nabi tidak ada Facebook. Jadi Nabi Muhammad dalam sebuah peperangan, biasa Nabi itu kalau ada peperangan lalu menggilir istri-istrinya, siapa yang mau ikut diambil lot, siapa yang keluar namanya ikut dia. Kebetulan yang dapat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Biasa kalau istri Nabi diikutkan, dia ditaruh pakai ada tanduk yang nanti ada sahabat yang menggotongnya di atas itu dia ditaruh. Berangkatlah kafilah ini. Peperangan itu dapat berhasil menang dan membawa harta rampasan pulang. Dalam perjalanan pulang itu mulai isunya begitu. Dalam perjalanan pulang, di tengah perjalanan kafilah ini berhenti. Ya biasa, yang ingin meluruskan kaki, yang ingin pipis gitu kan, maka istirahat. Oh tentunya kalau ingin pipis tidak seperti zaman sekarang di padang pasir, di Arafah, di Mina, itu banyak sekali toilet. Kalau di zaman Nabi tentu tidak ada.
Kalau ingin pergi pipis, pergilah agak ke balik bukit sana biar agak kelihatan sama orang. Aisyah pergi pipis, lalu ada yang tertinggal dari kalungnya atau cincinnya, Allahu a'lam, tapi disebutkan begitu, yang mengakibatkan dia kembali lagi ke sana untuk melihatnya, mencarinya. Di situ mulai, lalu kafilah ini menganggap Aisyah sudah masuk ke dalam tandunya dan kafilah berjalan berangkat. Setelah Aisyah kembali ke tempat berhentinya kafilah tadi, orang udah pergi. Ibu-ibu, ini juga riwayat menjelaskan Aisyah itu badannya, bodinya slim. Ada dia di dalam tandu, tidak ada di dalam tandu, sama saja oleh orang yang mengangkatnya. Jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu gemuk ya. Gitu. Bukan berarti yang gemuk itu bukan dicintai Nabi. Bukan begitu ya. Itu menggambarkan Aisyah itu slim. Lalu Aisyah menduga nanti kalau kafilah ini tahu istri Nabi tertinggal, mereka akan balik lagi segera ke tempat itu. Harapannya begitu. Ditunggu oleh Aisyah sampai disebutkan dalam riwayat ia tertidur di tepi jalan itu menunggu kafilah ini. Mereka nggak tahu, jalan terus. Biasanya Nabi Muhammad dalam sebuah kafilah begitu itu lalu meletakkan di belakang jarak-jarak sekian kilo tidak bersamaan dengan kafilah ini, yaitu yang diamanahkan untuk sapu bersih kalau ada kendi yang jatuh, pedang yang jatuh, peralatan kafilah yang tertinggal, dialah yang memungut gitu ya. Kebetulan yang diberikan amanah untuk itu adalah Sofwan. Setelah berlalunya kafilah dan Sofwan melewati tempat istirahat tadi, yang tertinggal bukan pedang, yang tertinggal bukan kendi, yang tertinggal bukan barang-barang bawaan. Yang tertinggal siapa? Ibu Dewi yang tertinggal, ibu nomor 1 di Madinah, bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat itu disebutkan Sofwan keluar dari pelana ontanya, turun, lalu ia persilakan ibunda Aisyah, lalu ia berada di posisi di depan membawa ontanya ini. Satu lihat ke belakang, satu kali lihat ke belakang pun tidak pernah Sofwan dalam perjalanan itu sampai ke Madinah. Di Madinah isu sudah heboh, istri Nabi dengan Sofwan. Ada munafikin yang baru-baru masuk Islam itu menjadikan isu itu tersebar kemana-mana, sampai-sampai Abu Bakar itu memecat pegawai-pegawainya yang bekerja di rumah karena ikut terlibat dalam penyebaran isu ini. Heboh. Dan Nabi Muhammad itu bijaksana, Muhammad dia tidak ambil tindakan. Dia tunggu sampai Aisyah menerangkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian ini sudah heboh nih. Yang tadi beli bawang, itu isunya. Yang tadi hanya bertemu ibu-ibu dan tidak tahu kejadian petang. Gitu kira-kira. Heboh. Aisyah tidak tahu kejadian ini sudah viral. Aisyah tidak tahu. Bahkan ada riwayat mengatakan yang paling terakhir mengetahui tentang isu ini adalah Aisyah. Bapak Ibu, kalau isu suuzan, menuduh orang berbuat zina, itu hukumannya berat dalam Islam. Tidak bisa dia mendatangkan saksi dan pengadilan memutuskan bahwa tidak tepat, tidak ada bukti-bukti, maka berbalik arah. Justru yang menuduh itu yang dikenakan hukuman. Begitu. Hati-hati menuduh orang untuk berbuat zina. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Aisyah datang pada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasulullah, kalaupun saya berkata jujur karena begitu viralnya berita ini, maka bisa saja Anda tidak percaya dengan kejujuranku. Kalaupun saya harus berbohong menceritakan tentang hal ini, engkau pasti juga tahu. Oleh karena itu, untuk sementara kembalikan aku kepada orang tuaku." Kira-kira begitu. Abstain dulu, mundur diri. Didengarkan dengan seksama oleh Nabi Muhammad keterangan-keterangan itu. Lalu tidak lama berselang setelah itu, Bapak Ibu sekalian, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Aisyah dia adalah terbebas dari isu itu. Gimana kira-kira? Yang tadi sudah menyebarkan isu istri Nabi Aisyah dengan Sofwan,
Sementara datang ayat yang sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan ayatnya, Aisyah terbebas dari itu. Gimana kira-kira? Sama dengan Bapak Ibu men-sharing berita-berita bohong atau hoax. Sudah ada 12 grup WhatsApp di HP-nya, ke grup 12 grup itu terkirim. Ternyata besok lusanya dapat pemberitaan, berita yang tadi itu bohong, hoax itu. Bagaimana cara memungut kembali satu persatu dari HP-HP orang yang ada terkadang anggota grupnya di luar negeri? Ambillah satu-satu itu lagi. Bisa. Begitu bahayanya suudzon Bapak Ibu sekalian. Begitu bahayanya. Oleh karena itu Allah mengatakan, kenapa tidak didahulukan husnuzon kepada saudaramu sendiri? Kalau saja mereka menahan diri dan berbaik sangka, tentu tidak seperti itu kejadiannya. Tentu agak menggigit jarilah dia yang menyebarkan isu tadi itu. Tentu heboh di tengah masyarakat. Yang tadinya pekerja-pekerja yang dipecat gara-gara itu, bagaimana? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ijtanibu katsiran minaz-zon, jauhi buruk sangka. Kenapa? Mayoritasnya dari buruk sangka itu dosa. Itu poinnya pada ayat yang ke-12. Berikutnya, untuk langgengnya ukhuwah Islamiyah, selain jangan berburuk sangka, yang berikutnya adalah wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah benci dengan seseorang, apapun yang terjadi dengan orang itu buruk semuanya. Kalau sudah sayang kepada seseorang, yang salah pun dilakukan oleh orang itu, dicari-cari pembenaran supaya itu dianggap benar. Tidak begitu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Quran, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang sehingga kamu tidak bisa menilainya dengan adil. Tidak, dengan kebencianmu itu tidak bisa kamu bersikap adil. Yang salah. Kalau ada kebenaran, kebaikan, bilang kebaikan dan kebenaran. Tidak boleh gara-gara itu kita pengaruh. Karena kebencian atau kesukaan kita pada seseorang mempengaruhi penilaian, jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir ada poin ketiga dari ayat 12. Berarti 3 poin pada ayat 11, 3 poin pada ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah menggibah satu bagian kepada sebagian lain, menyampaikan aib-aib orang. Apa itu gibah? Zikruka akhaka bima yukri. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu perkara yang ia apabila dengar ia benci. Pak Ustadz, memang betul pada dirinya itu memang begitu dia itu Pak Ustadz. Itu yang gibah Bapak Ibu, itu yang gibah. Kalau kita menyebutkan orang lain, saudara kita adalah tidak sesuai yang disebutkan itu dengan dia, tentu bohong. Fitnah, itu juga dosa. Baik fitnah berbohong juga dosa. Ghibah menyebutkan keburukan orang juga berdosa. Terus bolehkah kita ada tempat-tempat yang boleh? Yang pertama boleh kalau itu mencari solusi. Gimana caranya nih supaya dia baik nih? Maka kita sampaikan keburukannya itu kepada orang yang tepat. Ini ada kaidahnya. Kepada orang yang bisa memberikan solusi. Ini dia sampaikan kepada mulut ember. Solusinya entah kapan, tadi mana, tersosialisasikan keburukan ini sudah kemana-mana. Itu namanya mulut ember. Tahu Bapak Ibu mulut ember? Ya, mulut ember itu lebih besar mulutnya dari badannya. Tapi kalau disampaikan itu kepada orang yang bijak, yang mencari solusi, insya Allah itu bukan ghibah namanya. Boleh. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, boleh menyampaikan keburukan aib orang lain itu di depan pengadilan, di depan hakim. Untuk apa? Supaya hakim dapat menilai lalu memberikan keputusan dengan keputusan yang tepat. Kalau dia tidak tahu, didiamkan saja informasinya. Ini tidak. Kemudian yang ketiga, boleh menyampaikan keburukan atau aib orang lain itu kalau yang bersangkutan yang bermaksiat itu sendiri sudah tidak malu melakukan dosanya di hadapan publik. Dia sendiri yang memviralkan, meminum khamar misalnya, arak di depan publik. Oh, bangga dia. Bagaimana kita untuk menutupi aib-aibnya sementara dia sendiri yang mengumbar dosa-dosanya? Kalau hal demikian boleh. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, kalau ketemu dengan aib apalagi saudara kita sesama muslim, itu tidak boleh untuk disebarluaskan.
kita menasihatinya, kita bagaimana cara memperbaikinya, tutupi, itu prinsipnya begitu. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudara-saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya di hari akhirat. Bapak Ibu, kita ini nih bisa keluar begini karena aib-aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membukakan aib kita, ya Allah, malu kita untuk keluar rumah. Lalu apalagi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Dan barang siapa yang membukakan aib saudaranya, Allah akan bukakan aibnya nanti di hari akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, yang membongkar aib orang lain di hadapan publik itu dikatakan Allah seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, dan itu dapat dipastikan menjijikkan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mencintai suka untuk memakan bangkai saudaramu yang tentunya itu menjijikkan? Tidak suka kita. Di ujung ayat kita ini Bapak Ibu, Allah juga ingatkan wattaqullah. Kembali kan udah berkali-kali itu Allah mengingatkan wattaqullah. Perkuat basis takut kepada Allah. Perkuat basis standar amalnya Quran hadis. Tidak ada satu aktivitas yang tidak terkoneksi dengan Quran hadis. Perkuat basis qanaah, merasa cukup dengan Allah. Perkuat basis selalu orangnya mempersiapkan diri untuk bekal akhiratnya. Wattaqullah, berkali-kali kan setiap ini wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Itu unsurnya adalah bila kita pernah mencari kesalahan orang, suudzon pada orang, mencari-cari kesalahan, bila kita pernah untuk menggibahkan orang lain, bertaubat sebelum terlambat. Pintu taubat masih terbuka luas selagi nafas masih dikandung badan. Bertobat. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.